Assalamualaikum orang awak semua di Payakumbuh khususnya dan masyarakat Sumbar pada umumnya. Kembali lagi di Otaki, Ota Terkini, podcast and review. Kali ini kita kedatangan bintang tamu, waduh, yang dari kaum tulang rusuk BA1 Utara, penguasa Payakumbuh Utara, Ibu Camat, Ibu Desvita Warni. Boleh Bu ya dipanggil Ibu Vivi. Bu Devi. Bu Devi, sorry. Kita satu angkatan Bu ya. Iya. Tamatan SMA tahun Beda 2002. lokal. Satu angkatan beda lokal ya. Beda lokal. Ibu setelah tamatan SMA melanjutkan ke STPDN. STPDN. Waduh. Ya. Ini STPDN sebuah kampus yang sangat diminati, yang sangat berpengaruh Bu ya. Jadi gelarnya itu setelah itu apa Bu? SSTP. SSTP. Iya, Sarjana Sains Terapan Pemerintahan. Oh gitu. Jadi sebelum Ibu dilantik atau menjadi camat, itu sebelumnya? Iya, kebetulan kami kalau awal bertugas di Kota Payakumbuh, Ya. ini ditempatkan di kantor camat juga, Kantor tapi camat. sebagai staf atau Sebagai staf. pelaksana. Setelah itu dipromosikan sebagai kasih di kelurahan. Kasih kelurahan. Iya, setelah itu baru ke bagian pemerintahan di Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh. Oh gitu. Selama lebih kurang 9 tahun, baru kemudian diamanahkan oleh Pak Wali Kota sebagai Sekretaris Kecamatan di Payakumbuh Utara. Ya. Lebih kurang 1 tahun lebih, baru sekarang terhitung tanggal 17 November tahun Ya. 2019 ini menjadi camat di Payakumbuh Utara. Berarti sebelum menjadi camat, Ibu Devi ini berproses selama 10 tahun. 9 Iya, tahun lebih kurang. menjadi Lebih kurang. Iya, dari 2006 Dari sampai 2000. 2019. 2019. Nah, berarti lebih kurang berapa tuh? 10 tahun. Oke, menarik ini Bu. Yang saya tahu kan ini camat di Payakumbuh Utara ini, di kecamatan ini kan semuanya laki-laki sebelumnya. Iya, betul. Kalau tidak salah sebelumnya itu datuk ya, seorang datuk. Iya. Camat sebelumnya. Betul. Di Payakumbuh Utara khususnya. Di Payakumbuh Utara khususnya. Kemudian untuk terpilih menjadi seorang camat dari perempuan itu gimana Ibu perasaannya? Biasa aja atau? Iya. Tentu ini menjadi suatu tantangan yang luar Ya. biasa, tantangan yang cukup besar bagi kami, Ya. terutama karena sebelumnya di Payakumbuh Utara sendiri lah khususnya belum pernah ada Ya. camat perempuan. Camat perempuan. Tapi kalau di kecamatan lain, memang tercatat pernah ada, tiga orang ibu camat. 3 orang Ibu camat. Iya, itu di Camat Payakumbuh Timur, Ah. Camat Latina, sama Camat Selatan. Camat Selatan. Tapi Jadi kalau di utara memang baru ya. perdana ya. Jadi memang tantangannya cukup tinggi, Ya. di mana sebelumnya memang belum pernah ada Belum camat pernah ada. perempuan. Di samping itu juga Payakumbuh Utara ini juga agak sedikit unik Iya, iya. dengan masyarakat yang masih homogen. Benar. Itu kearifan lokalnya masih tinggi. Masih gitu. tinggi ya. Ya, jadi mungkin ke depan tantangan seperti itu tentu kita akan coba lakukan hal-hal yang memang bisa diterima oleh masyarakat Ya, luas, oke. khususnya di Kecamatan Payakumbuh Utara. Berarti Ibu Devi ketika dilantik menjadi camat itu di usia berapa Bu? Berarti tahun 2019 saya di usia 35. 35 tahun Iya. dilantik menjadi camat. Iya. Itu usia termudakah dibanding camat-camat lain atau usia Mungkin termuda. Termuda. Untuk di Kota Payakumbuh. di Kota ya. Payakumbuh? Berat nggak Bu menjadi camat? Ya, kalau dikatakan berat memang berat, Ya. tapi kalau kita lalui, insya Allah ini sudah kami lalui 1 tahun lebih, insya Allah ini sudah bisa kami lakukan sesuai dengan tupoksi. Ya, Tapi ya. memang ada lah, kalau yang dikatakan yang sempurna itu tidak ada Ya, ya. benar. Pasti ada juga kekurangan-kekurangannya. Tapi insya Allah dengan semangat, dengan ikhlas Ya. kita bekerja, insya Allah ada jalan kemudahan diberikan Allah. Amin. Amin. Ini Bu, menjadi camat seorang perempuan. Dikatakan berat pasti berat. Kalau dikatakan ringan tergantung kita. Tapi dari honor nggak ringan kan? Iya, proporsional lah. Proporsional lah. Oke Bu, ini menariknya di sini kan saya dengar, saya pernah ketemu suami Ibu, Bang Iya. Ade, ya aktif di Karang Taruna, dan beliau menjadi lurah di Kelurahan Payubasung. Iya, terakhir di Payubasung.
beliau kan lurah, sementara ibu camat, istri camat, suami lurah. Itu nggak ada kesenjangannya gimana gitu Bu? Iya, mungkin kalau dilihat secara kasat mata tentu ada apanya ya perbedaannya antara camat satu, lurah satu. Tapi kalau kita lebih melihat secara sisi keagamaan mungkin benar. Statusnya camat kalau di rumah ya tetap sebagai istri kan, dan juga dalam 24 jam saya berkiprah misalnya di kantor itu tentu saja memang atas kerela-relaan lah, rido-rido lah itu. Pasti ada nggak Bu perasaan jumawanya, wah saya kan perempuan camat. Insya Allah sampai sekarang mungkin masih terjaga lah Pak. Masih terjaga jumawanya atau terjaga kodratnya sebagai perempuan? Ya mungkin kita saling mengingatkan saja. Saling mengingatkan. Ya kalau bahwasanya kalau yang kita perempuan tentu tugas utamanya tentu sebagai istri. Cuma memang di sana kadang ada benturan-benturan ya saat kita melaksanakan fungsi atau peran sebagai ibu, sebagai istri. Di waktu bersamaan ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya kedaerahan atau sifatnya tugas. Ya mungkin disitulah mungkin bentuk komunikasi kita berjalan. Komunikasi ya kan kalau benar kata ibu juga tadi kan sebagai dilihat dari kasat mata, kalau jabatan kan ibu lebih tinggi, dari penghasilan lebih tinggi, lebih di atas lah. Tapi kalau di rumah ibu kan tetap posisinya di bawah kan. Ada juga sekali-sekali. Ada sekali di atas. Berganti juga. Ya, ketika Bang Ade capek di atas kan, ibu ganti posisi. Ya kita. Pak Rio. Pasti kan kodrat perempuan kan. Oke, Bu, gini, kesibukan Ibu sebagai camat itu full nggak, Bu? Ya, memang kalau kita lihat aktivitas kita penuh. Sebenarnya kalau terutama untuk yang pelayanan kemasyarakatan ini, jam kerjanya nggak ada sebenarnya. Nggak ada jam kerja? 24 jam. Kayak saya di pengawas waktu itu. Jadi kalau misalnya tengah malam ada kejadian seperti kemarin, kejadian kebakaran. Benar. Jam 1 malam kita turun. Alhamdulillah suami mendukung. Kan suami yang datang langsung mengantarkan ke lokasi. Suami mendampingi? Iya. Didampingi suami terus gitu Bu? Ya kebetulan kalau malam suami kan sudah kegiatan di rumah saja kan. Jadi bisa mendampingi turun ke lapangan. Gitu. Berarti nggak jelas waktu itunya. Kan kemarin baru pindah kantor Bu ya? Iya. Kenapa Ibu dipindahin ke betah di sana? Ada dedemitnya gimana? Kalau ada kantor baru, kenapa tidak didapati kantor? Ya alhamdulillah Pak Wali Kota memberikan kantor baru bagi kami yang alhamdulillah cukup representatif. Tentu ini menjadi harapan baru juga bagi kita dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Mudah-mudahan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang kita berikan di kecamatan bisa meningkat lah hendaknya. Kantor baru sekarang itu yang di mana Bu? Posisinya di? Ya nggak jauh dari kantor yang lama. Nggak jauh ya? Sekitar 300 meter dari kantor yang lama. Masuk kelurahan? Masih Kelurahan Tigo Koto Diate. Ya kan banyak juga masyarakat yang belum tahu. Iya. Ada cerita lucu waktu itu. Iya. Mungkin kalau yang lucu-lucu saya ini siap-siap ketawa. Iya. Belum tersampaikan bahwasanya kita sudah pindah kantor. Ternyata ada warga kita yang berurusan ke kantor camat yang lama. Kebetulan ibu ini mungkin malu bertanya atau bagaimana. Jadi beliau duduk-duduk saja di depan kantor camat dan berpikiran macam-macam lah. Ternyata kenapa ya pegawai kantor camat belum ada yang datang. Kalau istirahat kan biasanya 1 jam. Ini sudah ditunggu-tunggu kok nggak ada juga muncul. Seperti tidak ada kehidupan. Jadi ternyata ada tetangga sebelah yang ini menyapa ibu itu dan bertanya. Disitulah baru tahu kalau kantor camat kita pindah. Iya. Kenapa nggak tahu? Apa kurang sosialisasi atau gimana, Bu? Iya, mungkin macam-macam lah faktornya. Macam-macam. Padahal gini, Bu ya, maaf. Kalau saya lihat di media sosial nih, kan ada akun Kecamatan Payakumbuh Utara, akun kelurahan lain, juga ada akun pribadi Ibu Devi. Itu kan banyak program atau kegiatan yang diposting di sana. Apakah udah diposting belum kalau kantor pindah atau udah? Cuman ibu ini aja yang lupa mungkin mungkin ibu ini belum dapat informasi itu atau kelewat mungkin pas buka Facebooknya. Terlalu banyak yang lebih oke kayaknya ya. Atau belum berteman mungkin ya.